Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الرسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعه ونصره أما بعد. Hadirin jamaah secangkir hikmah rahimakumullah, para haji dan calon haji, para ustadz dan calon ustadz rahimakumullah ajma'in. Puji dan syukur kiranya marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah, hidayah dan taufik sehingga kita masih terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk berkumpul, untuk bersama-sama bertemu di tempat yang mulia ini, di majelis zikrullah, majelis pengajian kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah iman dan ma'rifah kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah tentunya kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada kekasih kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendoakan kita di alam beliau, yang selalu memikirkan kita. Nabi itu di kubur saja mendoakan kita. Kalau kita melakukan amal yang baik, Nabi senang, Nabi bahagia. Tapi kalau Nabi melihat kita yang masih hidup ini melakukan maksiat, Nabi sedih. Ini kira-kira pengen bikin Nabi senang apa sedih, Pak? Kalau kira-kira maksiat ya aja, jangan disengaja maksiatnya ya. Nah, biar apa? Biar Nabi nggak terlalu sedih. Kalau hamba Allah, umat Nabi melakukan maksiat, di alam kuburnya Nabi berdoa untuk ampunan kepada kita semua. Di mana kita kalau dosa, kalau kita maksiat belum tentu kita istighfar. Nabi udah istighfar dulu. Ya, kalau setar kita istighfarnya kalau dosanya udah banyak terus dapat musibah baru. Astagfirullah. Tidak ya? Itu artinya Nabi Raufur Rahim, sangat sayang sama kita. Maka kita juga harus menyayangi sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah secangkir hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan setelah kemarin kita sampaikan pengertian at-tawwab. Ya, masih ingat ya? At-tawwab artinya zat yang maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengampuni hambanya, dan Allah juga zat yang menerima taubat hambanya. La yaghfiru dzunuba illa anta. Kita sering berdoa seperti itu. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita kecuali Engkau ya Allah. Jadi karena makna dari istighfar, mohon ampun, adalah mohon supaya dosa-dosanya ini ditutup, ya, ditutup, jangan kelihatan. Karena
orang waras ini kalau bikin maksiat kan malu Pak, malu. Bikin sesuatu yang nggak sopan, ini orang yang waras malu kalau tidak sholat, malu kalau kita masih bodoh nggak mau ngaji, rasanya malu di hati nggak kelihatan. Jadi akhirnya berusaha ya, kita pengen jadi orang baik, kita pengen di sisi Allah punya saham pahala, punya keimanan yang lebih baik lagi. Itu at-tawwab dan al-ghaffar. Sedangkan at-tawwab artinya yang menerima taubat. Kalau al-ghaffar zat yang maha mengampuni. Makna ampunan adalah menutup kesalahan, seperti gak punya salah lagi. Nah, sama dengan at-tawwab zat yang menerima taubat hambanya. Maka seseorang akan dianggap dia diampuni oleh Allah kalau dia benar-benar dalam istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun besok bikin dosa lagi, Pak. Karena kita manusia memang sudah punya alasan ya, manusia memang tempatnya salah dan dosa, lupa. Punya alasan kita ya. Nah, padahal kita bisa saja lebih baik lagi. At-tawwab adalah zat yang memudahkan ya, memudahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Jadi kalau Allah sudah pengen menghendaki kita diterima taubatnya, maka Allah mulai memberikan hidayah hatinya. Nah, kadang hamba itu diperlihatkan ayat-ayat tentang ampunan Allah, ya, tentang siksaan Allah. Kadang nggak sengaja Pak, kita lagi naik motor, depan ada kendaraan, ada tulisan perbanyak istighfar. Kan ada juga gitu Pak ya. Jangan dianggap itu kebetulan. Ya. Allah menghendaki Anda itu dekat dengan tulisan itu agar oh ya ini semua takdir Allah. Berarti kita diminta untuk mohon ampun kepada Allah. Loh kok malam ini saya pengen ke Masjid Al-Ikhlas. Itu takdir Allah. Kode. Oh berarti kita harus mulai bersikap ikhlas, belajar ikhlas ya. Macam-macam gitu cara Allah memperlihatkan hambanya untuk bertobat, untuk diampuni dan sebagainya. Kemudian makna yang kedua at-tawwab, zat yang memberikan taufik pertolongan, memudahkan, kemudian memberi taufik untuk sampai ke level taubat tersebut. Sudah membaca istighfar, sudah menyampaikan dengan kata-kata ya Allah aku bertobat kepadamu, kemudian Allah tolong dia untuk lebih sempurna lagi. Jadi diberi pertolongan untuk segera bertaubat, enggak berat rasanya. Yang ketiga setelah itu Allah wa qabila taubatahum, Allah menerima taubat mereka. Jadi kalau syarat-syarat taubat sudah terpenuhi, pasti taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, makna at-tawwab selanjutnya adalah wa jazahu. Orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, selain dia diterima taubatnya, juga diberi pahala, Pak. Unik jadinya Allah. Kita taubat kepada Allah, diterima taubat kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita, kemudian kita dikasih pahala, Pak. Unik nggak, Pak? Unik. Allah itu maha at-tawwab, itu salah satu maknanya begitu. Jadi dibalas, nggak cuma dibalas ganjaran, Pak. Allah Subhanahu wa taala bahkan akan mengganti dosa-dosa yang kita lakukan dalam catatan amal kita nanti kalau diterima, Allahumma amin, kalau diterima tobat kita di akhirat nanti dosa-dosa itu pada hilang tulisannya, Pak. Catatannya jadi hilang. Kok hilang? Karena apa? Karena Allah akan mengganti yang perbuatan maksiat dan dosa ini, Allah ganti menjadi perbuatan ibadah. Karena dia sudah menyesal. Penyesalan inilah yang dinilai oleh Allah sebagai pengganti dari dosa yang sudah dia lakukan. Paham kira-kira, Pak? Jadi bukan berarti semakin banyak dosa digantinya semakin banyak pahala, bukan maknanya, jangan keliru. Sebanyak dosa itu kita tobat, sungguh-sungguh kita perinci, kita istighfar. Kalau kita dosanya cuma satu, istighfarnya sekali nggak apa-apa, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah nggak ada dosa lagi ya. Nah, kira-kira dosanya banyak nggak, Pak? Oh ya kita bawa ya 3 kali, 100 kali
Nah, yang nggak mungkin satu majelis nanti nggak sempat ngopi Pak. Ya, jadi ya nanti lagi lah. Sebentar lagi ya. Apalagi yang besok kopinya 2 gelas kasihan banget. Apa? Baik, kita lanjutkan. Allah rubah itu yang tadi itu dosa-dosa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ada syarat gimana caranya ya supaya dosa-dosa yang ada catatannya itu berubah jadi cakep. Nah, syaratnya illa man taba. Pertama, tobat benar-benar, tobat nasuha. Kedua, wa amana, selalu beriman kepada Allah, jangan goyah iman kita. Yakin Allah itu sesembahan kita satu-satunya dengan sifat sempurna mutlak. Yang ketiga, wa amila shalihah, beramal soleh. Beramal soleh artinya memperbaiki diri Pak. Tobatnya orang yang tidak tahu ilmu agama adalah salah satunya menuntut ilmu agama. Tobatnya suami yang tidak bekerja, yang malas umpamanya, istrinya sampai kelaparan, udah beli garam aja satu itu kan cukup untuk seminggu. Jangan. Tobatnya adalah bekerja, kan gitu ya. Nah. Maka orang yang tobat, beriman, beramal saleh, faulaika, maka mereka itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah rubah, Allah ganti yang tadinya catatan keburukan menjadi catatan kebaikan. Kan senang ya Pak ya? Masya Allah ya. Nah, itulah bahkan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir bukan hanya mengganti catatan keburukan menjadi kebaikan, tapi juga Allah menyanjung orang-orang yang taubat. Kemarin disampaikan ya, Allah itu menyanjung, Allah itu memuji, Allah mencintai orang-orang yang taubat. Maka kalau ada tetangga kita yang maksiatnya sampai ke ubun-ubun, umpamanya nggak ada baiknya sama sekali, kok tiba-tiba ikut takbiran dia taubat, kita sambut, jangan kita bully Pak. Jangan-jangan ini nungguin besok ya, udah dapat nomor apa belum nih catatan dagingnya, ya taubat lah ya, kita cintai dia karena Allah mencintai orang yang taubat ya. Jadi kata Nabi SAW, at-taibu habibullah, orang yang sudah taubat itu akan menjadi kasih Allah. Bayangin Pak, kalau ada orang banyak maksiat, kemudian dia ke masjid ya, dia sholat, mulai dia sholat maghrib umpamanya, habis sholat maghrib, habis salam, dia salam selamanya, mati Pak, dia mati jadi kekasih Allah Pak, ya enggak? Dan kita belum tentu Pak, ya. Jadi karena itulah kita selalu husnudzon ya. Barangkali di samping kita ya adalah mereka orang-orang yang benar-benar taubat kepada Allah, mereka kasih Allah. Maka jangan malu, jangan sungkan, dan jangan bosan minta didoakan oleh saudara-saudara kita Pak ya, terutama orang-orang yang sudah bertaubat. Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian bagaimana penerapan at-tawwab dalam kehidupan kita? Jadi Asmaul Husna itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadisnya Nabi SAW itu disampaikan. Di antara tujuannya yang pertama itu kita ma'rifat billah, memahami, meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala dari zatnya, sifatnya, dan namanya. Kalau kita tahu arti taubat, kita tidak akan putus asa ya. Nah, kemudian kenapa disampaikan Asmaul Husna? Agar kita punya karakter, punya akhlak meniru Allah Subhanahu wa taala dengan standar makhluk maksudnya ya. Karena unik, At-Tawwab itu dinisbahkan kepada Allah, zat yang maha penerima taubat. At-Tawwab kalau dinisbahkan kepada makhluk artinya orang yang gemar, orang yang selalu bertaubat. Namanya sama, banyak kita yang sama. Raufur Rahim, nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Adl, maha adil. Manusia yang adil juga namanya Al-Adl juga. Nah, jadi banyak sekali. Yang pertama, cara menerapkan Asmaul Husna ini atau adalah
kita harus iman, kita yakin bahwa At-Tawwab termasuk Asmaul Husna, termasuk nama Allah. Jadi harus yakin. Jadi kalau nanti di Suratul Mustaqim ditanya, kalau ada pertanyaan, insya Allah malam ini kalau hadir bisa jawab semua Pak. Ya. Apa arti At-Tawwab? Ingatnya saya ngopi waktu itu, apa ya? Namanya At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Oh ya, karena kita pengen bareng-bareng dulu ya Pak ya. Di dunia kita bareng, bisa ngaji bareng, di akhirat kita bareng dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang boleh bocorin begitu? Boleh, nggak apa? Ya, sesama teman bisa beri syafaat. Ya, kemudian dipahami artinya. Dan kita sudah paham arti tawab, kemudian kita hadirkan di hati kita. Setiap waktu, ya, lisan kita biasakan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berapa kali? Sebanyak dosa Bapak aja. Ya. Nah, hari ini dosanya dua aja. Kalau udah kemarin nggak ada, nggak usah baca istighfar, nggak apa-apa. Ya, diraba sendirilah gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna mulaziman litauba fi jami awqati. Yang kedua, cara menerapkan Asmaul Husna At-Tawwab adalah menjadi orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Selalu berarti selalu istiqomah, ya. Artinya ketika kita istighfar, jangan kepedean dosa kita sudah diampuni semuanya, istighfar lagi. Tanda-tanda orang yang butuh dalam permintaan dia akan mengulang. Makanya ada di antaranya sunnah mengulang doa kita. Ya, maka istighfar pun kita ulang. Ya, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu cara berakhlak yang kedua. Jadi selalu mulazamah. Sehingga menjadi kebiasaan kita, Pak. Menjadi kebiasaan kita, amal baik kita akan tercatat sebagai orang yang gemar bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di surga nanti ada, Pak, ada pintu. Ini orang dalam hidupnya belum pernah mohon ampun sama Allah. Nah, itu nggak bisa lewat pintu itu, Pak, masuk surga, Pak. Kan ada pintu sedekah. Iya, masuk sedekah, Pak. Ya, sedekah kita nggak ikhlas, nggak bisa juga, Pak. Paling gampang itu istighfar, Pak. Paling gampang, ya. Nah, kemudian ada pintu duha, ya, ada pintu puasa. Nggak pernah puasa, nggak bisa lewat pintu itu masuk surga, Pak. Nah, maka semakin banyak amal kita, ya, maka poin-poin kita bisa masuk lewat pintu mana? Wah, dapat kita, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita tidak mulazamah, tidak membiasakan istighfar dan mohon ampun kepada Allah serta taubat? Wong baginda ini saja bersumpah, Pak. Nabi Muhammad SAW bersumpah. Apa fungsi sumpah, Pak? Memperkuat pembenaran perkataan kita. Dan Nabi shadiqul wa'adil amin. Nabi itu jujur, dia percaya. Kok sampai sumpah? Ini menunjukkan betapa sayangnya perhatian kita, Nabi kepada kita, agar kita benar-benar meniru beliau sebagai uswatun hasanah. Nabi bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Nabi menyampaikan, demi Tuhan, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Sama kayak bapak-bapak. Alhamdulillah, niatnya. Iya, tapi udah bagus ya, udah ada nih niat. Kata Ustadz kan, innamal a'malu binniyat. Jadi praktekkan, jangan cuma niat, Pak, ya. Jangan dianggap Nabi itu sehari duduk dalam suatu majelis baca astagfirullahaladzim, udah habis itu, enggak, bukan itu. Para mufassirin, orang-orang ahli tafsir memahami hadis ini bukan seperti itu, Pak. Mereka yang lebih mengenal baginda Nabi, lebih mengerti tentang baginda Nabi. Yang dimaksud di antara lebih dari 70 kali adalah setiap hal keadaan kita. Ya, kita duduk nih, udah istighfar belum? Gitu ya, Bapak apa belum? Karena kemungkinan kita duduk sekarang ini aja, Pak, kita mungkin bikin dosa. Saya termasuk
mungkin ada yang tersinggung tadi, maka saya mohon maaf. Maafin ya Pak ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berdiri, mau duduk mulu sampai subuh kan enggak. Berdiri nanti. Ketika berdiri berjalan istighfar juga. Itu baru 2 kali. Kemudian nanti naik motor, istighfar walaupun cuma sekali. Sampai rumah, masuk rumah, istighfar lagi. Maksudnya setiap keadaan seperti itu Pak. Manusia itu bisa lebih dari 70 keadaan. Habis ini, itu, ini lagi, kembali lagi. Nah, disitulah banyak dosa-dosa kita mungkin. Maka Nabi menyampaikan seperti ini, jangan dianggap Nabi istighfar cuma 70 kali atau 100 kali duduk, bukan tasbih, bukan seperti itu. Ya, dari setiap keadaan kembali mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana kalau tadi kan mulazamah ya, selalu berusaha untuk mohon ampun kepada Allah dan taubat. Yang ketiga, kalau at-tawwab itu selalu menerima permohonan ampunan dan taubat dari hambanya, maka kita kan juga punya teman ya Pak ya, punya teman akrab, ada yang gak akrab. Kadang mereka juga ada salah sama kita. Nah, mohon maaf sama kita nih, diampuni gak kira-kira Pak? Kita tiru Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita, ya dimaafin walaupun gak masuk akal ya. Seringan ringannya, oh iya dong, udah maafin dah gitu. Maaf kemarin saya nggak sengaja nabrak emas ada pincang lalu begitu. Ya udah nggak apa-apa, udah sembuh. Paham ya? Artinya apa? Memaafkan dia, hilangkan, kita tutup, itu udah nggak ada lagi gitu. Itu karena Allah juga begitu. Jadi kita berusaha menerima uzur, penyampaian uzur halangan. Maaf ya Mas, kemarin janjinya saya ketemu jam 8, tapi karena saya ada sesuatu belum bisa. Oh nggak apa-apa, udah dimaafin, gitu Pak ya. Yang terakhir, yang keempat adalah wa ayuksira i'anatal ikhwan alladzina aradu at-taubah. Yang keempat, di antara kita mungkin punya teman-teman saudara yang mereka pengen taubat bener-bener Pak, maka kita bantu, yaitu menolong saudara-saudara kita yang pengen taubat dengan sungguh. Saya pengen ngaji, saya pengen taubat, saya pengen ini yang benar-benar sama Allah. Kita bantu, ya, jangan kita malas. Itu kesempatan kita Pak. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, sudah paham Pak ya? Ini cara menerapkan Asmaul Husna atau taubat. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita ya. Kadang-kadang kita untuk melakukan taubat itu rasanya males, atau mungkin lebih tepatnya terasa nggak perlu taubat, kayak nggak punya dosa aja. Paham kira-kira Pak? Kayaknya sih ibadahnya udah banyak ya, udah banyak, di rumah mulu, nggak nyakitin orang, kan gitu ya. Dan emang nggak pegang HP, macam-macam. Nah, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan trik tips bagaimana caranya agar kita bisa bertobat dengan baik. Ya, caranya bukan caranya tobat, bukan, tapi cara tips agar kita serius, agar kita berhasil dalam taubat. Istilahnya bisa semangat dalam kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Karena taubat ini pondasi Pak. Ya, semua makom, semua derajat-derajat kesolehan kita itu awalnya dari apa? Dari taubat dulu. Karena makna taubat itu kembali kepada Allah Pak. Taubat itu kembali dari jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah. Karena makna taubat sekali lagi kembali kepada Allah. Jadi kalau kita membaca umpamanya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, artinya apa? Aku mohon ampun kepada Allah dan aku kembali kepada Allah. Bagaimana orang akan bisa membangun bangunan akidahnya, amal solehnya kalau dia belum kembali kepada Allah? Makanya habis sholat kita baca apa? Baca istighfar. Setelah sholat, alhamdulillah udah bisa sholat, baca apa? Wiridanya astaghfirullahaladzim. Agar kita apa? Kita kembali kepada Allah. Barangkali di dalam sholat kita juga berbuat maksiat. Ya, barangkali kita dalam sholat belum bisa khusyuk, tidak sempurna, maka istighfar. Yang pertama, kiat atau tips agar kita taubatnya benar-benar
bagus ya agar benar-benar nasuha. Yang pertama adalah kita berusaha untuk mengingat ya, menyadari tentang bahayanya dosa. Dosa itu penyakit yang membahayakan sekali, Pak. Karena apa? Karena dosa ini banyak sekali madorotnya, sama dengan penyakit. Bahkan kalau bapak-bapak masuk angin aja, Pak, enak nggak Pak rasanya, Pak? Nyari apa? Jadi kerokan minimal, ya nggak? Kalau angin kayak, karena apa? Pengen nggak masuk angin. Maka kita yang dosa pun, ya berbuat dosa ini, jangan betah kita tidak istighfar. Jangan betah kita membiarkan dosa itu ada pada diri kita. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memahami tentang bahayanya dosa. Jadi dosa itu sangat berbahaya. Di antaranya bahaya dosa. Yang pertama, dosa itu punya bahaya membuat sesuatunya tidak berkah, Pak. Jadi dosa itu punya potensi membuat sesuatu tidak berkah. Apapun yang dilakukan oleh ahli maksiat tidak diridhoi oleh Allah, tidak berkah. Yang kedua, dosa itu bisa menghalangi berkah dalam rezeki halalnya, Pak. Orang yang gemar bermaksiat kepada Allah dan tidak bertaubat, biasanya untuk mendapatkan rezeki yang halal ini susah. Giliran bikin dosa lagi, nyari rezeki yang halal gampang banget, dapat mulu online-nya, Pak. Dapat nih, kagak sholat masa dapat mulu nih gitu ya? Ada begitu. Begitu sholat macet, Pak. Yang haram macet. Itu tantangan untuk kita. Karena orang yang bertobat ini akan hanya diberi rezeki yang halal, maka kita harus berupaya berusaha untuk lebih baik. Ya. Yang kedua, apalagi kiat kita, madorot dosa ya, bisa menjadikan seseorang su'ul khotimah. Itu bahaya dosa. Dengan dosa yang tidak kita taubati, maka kalau nafas kita sampai di tenggorokan belum mohon ampun kepada Allah, belum diterima tobat kita, maka matinya su'ul khotimah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebabkan su'ul khotimah. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah mengingat syiddat uqubatillah, menyadari, mengingat tentang siksaan Allah kalau kita sampai mati belum taubat, belum diampuni oleh Allah. Berusaha jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah, maksiat, kriminal ya. Yang terakhir, bagaimana agar kita tobat kita lebih serius, lebih baik, yaitu mengingat tentang kelemahan diri kita, Pak. Kita tidak akan mampu sedikit pun menahan siksa Allah kalau kita punya dosa. Ya, siksa di neraka yang paling minim, Pak. Kalau ada satu butir beras dan itu berupa bara api di neraka diinjak oleh kita, itu bikin mendidih darah kita sampai ke otak ini ikut mendidih. Itu paling minim. Dan orang seperti ini kata Nabi, dia orang yang paling serem siksanya. Padahal itu kata Nabi, itu yang paling ringan. Kenapa? Karena dosanya belum diampuni. Yuk, kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita seperti biasa aja nih bikin dosa, nggak sakit, nggak apa-apa, rezeki lancar. Karena Allah Maha mengetahui rahasia kita. Ayo kita berusaha selalu mengingat tentang pentingnya kita merasa diawasi oleh Allah agar perbuatan kita terkontrol, ya. Kalau kita tidak melakukan dosa, ingat Allah melihat kita. Belum tentu Allah mau mengampuni kita karena kita sengaja. Maka kita mohon ampun kepada Allah, baik dosa yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf kepanjangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan ngopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.